Garuda Indonesia telah mengumumkan jajaran direksi terbarunya hasil dari rapat umum pemegang saham luar biasa. Selengkapnya akan disampaikan Minanti Rohanta dari Garuda City Center. Minanti, jadi siapa saja jajaran direksi terbaru Garuda? Ya, Dade, dari pengumuman yang langsung dilakukan oleh mantan komisaris utama Garuda yaitu Sahala Lumbankaol, disebutkan nama Triawan Munaf akan menggantikan dirinya sebagai komisaris utama Garuda Indonesia, di mana wakilnya ialah Khairal Tanjung, dan tadi pun disebutkan juga ada nama Yeni Wahid sebagai komisaris independen. Selain Yeni Wahid ada juga nama Elisa Lumbantoruan, lalu komisaris oleh Peter F. Gonta. Sedangkan direktur utama ialah Irfan Setiaputra, wakilnya Doni Oskaria. Sedangkan direktur operasi Tumpal Manumpak Hutapea, lalu direktur teknik Rahmat Hanafi. Selanjutnya ada Direktur Layanan Pengembangan Usaha dan Teknologi Informasi. Ini merupakan jabatan baru yang dibentuk untuk jajaran direksi Garuda Indonesia. Ini pun ditarik nama ialah ADR Sulusardo, ini adalah orang dari luar Garuda. Kemudian juga ada Direktur Niaga dan Kargo. Ini adalah penggabungan dari dua direktur sebelumnya dijadikan satu dan akan dijabat oleh M. Rizal Pahlevi. Lalu kemudian ada nama Fuad Rizal, ini merupakan PLT Direktur Utama saat ini yang nanti pun akan kembali menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selanjutnya adalah Direktur Human Capital, ada Arya Perwira Adi Laksana. Tadi pun ditanyakan oleh awak media kepada Sahala Lumbankaol terkait kenapa nama-nama tersebut dipilih dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, tapi dirinya tidak dapat menjelaskan lebih lanjut karena memang ini sudah hasil final dari para pemegang saham. Dan tadi pun ketika rapat disampaikan bahwa nama Direktur Utama Irfan Setiaputra itu dipilih hampir seluruh pemegang saham, seperti itu hampir sekitar 99,98% memilih dirinya. Namun pada tadi ketika konferensi pers memang tidak dihadiri oleh jajaran direksi baru Garuda, dan selanjutnya pun tadi disampaikan oleh Fuad Rizal di mana PLT Direktur Utama Garuda saat ini nanti dirinya akan bertemu dengan jajaran direksi baru dan akan membahas secara internal. Dade. Ya, Minanti, lalu apa saja pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh direksi baru ini? Tadi disampaikan oleh mantan komisaris utama Garuda Indonesia Sahala Lumbankaol bahwa ada PR yang masih harus terus dilanjutkan. Contohnya saja di mana nantinya Garuda Indonesia tidak hanya bertumpu pada pemasukan dari tiket yang dijual kepada setiap penumpang yang ingin naik Garuda Indonesia, karena jika dilihat dari data saat ini penghasilan atau pemasukan dari Garuda Indonesia 80% itu dari tiket, hasil penjualan tiket. Nantinya ke depan akan diharapkan ada 50% pemasukan dari tiket, lalu juga 50% dari non-tiket. Ini pun yang akan menjadi pekerjaan rumah dari direksi-direksi barunya. Dan tadi pun disampaikan ke depannya diinginkan akan Garuda Indonesia akan lebih fokus kepada bidang logistik contohnya saja, lalu juga dari kargo, lalu juga nanti akan digunakan sebagai alat transportasi bagi logistik. Dan selain itu juga ada beberapa harapan yang disampaikan oleh Sahala sebagai mantan komisaris utama bahwa nanti ke depannya diharapkan komisaris tidak hanya menuntut laporan-laporan saja dari pemasukan dari Garuda Indonesia, tetapi juga bekerja sama dengan direksi mencari jalan keluar terkait dengan turbulensi, bisa dibilang seperti itu, yang ada di dalam perusahaan Garuda Indonesia ini. Diharapkan mereka semua dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada karena mereka yakin jajaran direksi yang baru ini mampu untuk membawa nama Garuda Indonesia lebih baik lagi. Dan tidak hanya itu saja, tadi pun Sahala juga menyampaikan bahwa ada dua profesi yang sangat dijaga oleh Garuda Indonesia, yaitu pilot dan juga awak kabin, karena mereka berdua menjadi harapan bagi setiap
penumpang Garuda Indonesia di mana mereka menjadi tongkat seperti itu sebagai alat keselamatan di mana mereka menjadi tumpuan setiap penumpang Garuda Indonesia. Dan tidak hanya itu saja, diharapkan juga untuk direksi yang baru ini memiliki kreativitas yang baru dalam mengelola program-program ke depan yang akan dijalani oleh Garuda Indonesia. Berikut ini merupakan pernyataan dari mantan Komisaris Utama Garuda Indonesia. Supaya Dewan Komisaris lebih lagi memberikan perhatian yang dalam kepada proses pengambilan keputusan dan governance yang ada di Garuda, ya. Dan tantangannya tidak mudah, ya. Bekerja samalah dengan direksi. Jadi janganlah menjadi Dewan Komisaris yang hanya menuntut laporan, ya, tetapi harus betul-betul menjadi satu tim dengan direksi. Demikian Dede yang dapat kami sampaikan. Baik, Minanti Rohanta melaporkan dari Garuda City Center di kawasan Tangerang, Banten.